Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di pembelajaran matematika MTSN 1 Kapuas kelas 8. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar. Yang kita bahas adalah tentang kubus. Adapun materi yang kita pelajari adalah pengertian kubus, jaring-jaring kubus, bagian-bagian kubus, jumlah panjang rusuk kubus, panjang diagonal sisi kubus, panjang diagonal ruang kubus, luas permukaan kubus, luas diagonal kubus, dan volume kubus. Pengertian dan bagian-bagian kubus. Perhatikan gambar kubus di samping. Bangun ruang sisi datar di samping adalah kubus. Diberi nama kubus ABCD EFGH. Disebut kubus ketika bangun tersebut dibatasi oleh, perhatikan, 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Perhatikan gambar, misalnya sisinya Ibu ambil sisi alas A, B, C, D. Misalnya lagi sisi bagian atas E, F, G, H. Jadi sisinya ada 6 sisi yang berbentuk persegi. Berikutnya 12 rusuk terdiri dari 4 rusuk tegak, 4 rusuk panjang, dan 4 rusuk lebar. Perhatikan gambar. 4 rusuk tegak di sini adalah, perhatikan, BF, CG, DH yang di belakang, dan AE. Itu adalah rusuk tegak. Rusuk panjang ada 4 juga, AB, DC, EF yang di atas, EF, dan HG. Dan 4 rusuk lebar. Perhatikan rusuk lebar FG, EH, AD, dan BC. Kita lanjutkan. Serta memiliki 8 buah titik sudut. Nah, di sini titik sudutnya ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan terakhir titik sudut H. Nama lain kubus adalah prisma tegak segi 4 beraturan dengan tinggi sama dengan panjang sisi alas. Nah, itu nama lain dari kubus. Jaring-jaring kubus. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah kubus, kita buka, sisinya ada 6. Perhatikan. Ketika kita lipat berdasarkan rusuk-rusuknya, dia akan membentuk sebuah kubus, di mana alas kubus berada di bawah. Perhatikan. Sedangkan 5 sisi yang lain akan menempatkan tempatnya masing-masing sehingga terbentuklah sebuah kubus. Jadi, perhatikan gambar paling kanan. Ini adalah gambar sebuah jaring-jaring kubus, di mana daerah yang diarsir adalah sebagai alas kubus. Berikutnya, diagonal sisi atau bisa disebut juga diagonal bidang kubus. Diagonal sisi atau diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan 2 titik yang tidak segaris pada sebuah sisi atau bidang. Kedua titik tersebut umumnya berhadapan. Pada gambar di samping ada 12 diagonal sisi, yaitu, perhatikan, B, G. Titik B dan G, 2 titik yang tidak segaris. Jadi, BG adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Berikutnya adalah CF. CF. Nah, kita cari, kita lanjutkan yang lain. Perhatikan gambar BE pada sisi yang samping.
DE. Berikutnya AF. Perhatikan gambar EG bagian atas. Perhatikan lagi FH atau HF sama FH. Berikutnya perhatikan bagian belakang DE. AH bagian belakang juga. Kita lanjutkan samping kanan CH. Dan yang terakhir berikutnya DG. Kita lanjutkan masih bagian alas sekarang. AC. Dan yang terakhir adalah BD. Di diagonal sisi atau diagonal bidang jumlahnya ada 12. Diagonal sisi atau bisa disebut diagonal bidang pada kubus. Panjang diagonal sisi kubus. Sisi kubus berbentuk persegi dengan sisi-sisinya sama dengan rusuk kubus. Maka diagonal sisi kubus membagi dua sama besar sebuah sisi kubus menjadi dua buah segitiga siku-siku. Kita sambil perhatikan gambar sehingga berlakulah teorema Pythagoras. Panjang diagonal kubus, kan gambar panjang AD, kita ambil diagonal AD sama dengan berlaku teorema Pythagoras S akar S pangkat 2 ditambah S pangkat 2 karena diagonal kubus adalah sisi miring. Kita lanjutkan sama dengan S pangkat 2 ditambah S pangkat 2 adalah 2 kali S pangkat 2, masih dalam tanda akar. S pangkat 2, akar dari S pangkat 2 adalah S, karena S kali S adalah S pangkat 2. Akar 2 tetap dalam akar. Jadi panjang diagonal kubus adalah S akar 2 satuan panjang. S adalah panjang rusuk kubus. Diagonal ruang kubus. Diagonal ruang kubus adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut kubus dan titik tersebut tidak sebidang atau tidak pada sisi yang sama. Perhatikan animasi di samping A ke G, B ke H, D ke F. Nah, dari gambar di samping diperoleh gambar garis-garis diagonal ruang seperti pada gambar nanti kita perhatikan di sebelah kanan. Perhatikan apakah masih ada diagonal ruang yang belum kita hubungkan. Ada satu, yaitu C E. Jadi diagonal ruang pada kubus tersebut adalah, perhatikan, nah, dari gambar di samping sebelah kanan bisa kita peroleh yang pertama adalah AG. Nah, dari animasi di samping kiri juga bisa AG, berikutnya BH, DE, dan yang terakhir adalah CE. Jadi diagonal ruang pada kubus ada 4 diagonal ruang. Setelah kalian memahami tentang diagonal ruang, maka panjang diagonal ruang dapat dirumuskan. Perhatikan panjang diagonal sama dengan akar diagonal sisi di pangkat 2 ditambah panjang rusuk pangkat 2. Akar
dalam kurung S akar 2 pangkat 2 tambah S pangkat 2. S pangkat 2 akar S pangkat 2. Perhatikan, akar 2 dipangkat 2 akar 4. Akar 4 adalah 2. Tambah S pangkat 2. 2S pangkat 2 ditambah S pangkat 2, 3S pangkat 2. Akar dari S pangkat 2 adalah S. Jadi, rumus panjang diagonal ruang adalah S akar 3. Bidang diagonal dalam kubus. Perhatikan ilustrasi di samping. Bidang diagonal adalah bidang datar yang dibentuk oleh dua rusuk dan dua diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, kubus memiliki 6 buah bidang diagonal di dalamnya. Nah, bidang-bidang diagonal dari kubus di samping adalah, perhatikan ilustrasinya. A, B, G, H. Jadi ada dua rusuk dan ada dua diagonal sisi. Perhatikan persegi panjang yang berada di dalam kubus yang berwarna ungu. Itu adalah bidang diagonal ABGH. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan ADGF. ADGF adalah bidang diagonal berikutnya. Perhatikan ilustrasinya. ADGF, bidang diagonal yang berwarna merah. Jadi sudah dua bidang diagonal. Ya, perlahan-lahan diperhatikan dari sisi kiri kanan. Berikutnya diagonal yang ketiga. BF HD atau BDH HF. Diagonal yang ketiga. Di sini yang berwarna hijau. BDHF. Ada 3. Perhatikan gambar 3 bidang diagonal yang di bawah, yang berwarna ungu ABGH, yang berwarna hijau BDHF, dan yang berwarna merah ADGF. Ada 3 bidang diagonal yang lain. Silahkan kalian amati baik-baik, kalian isi sendiri 3 bidang diagonal berikutnya. Nah, untuk rumus luas sebuah bidang diagonal dalam kubus adalah luas bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Perhatikan gambar yang warna merah, ADGF, di mana panjangnya adalah AF dan lebarnya adalah AD. Nah, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, di sini lebarnya adalah AD atau S rusuk kubus, sedangkan lebarnya adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, S akar 2. Jadi, rumus diagonal luas bidang diagonal adalah S kali S akar 2. Jumlah panjang rusuk atau kerangka sebuah kubus. Jika disediakan sebuah kawat besi dengan panjang tertentu, berapakah panjang kawat besi yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus dengan panjang rusuk S cm? Maka jawabannya adalah panjang kerangka kubus sama dengan jumlah panjang seluruh rusuk kubus. Nah, dirumuskan, panjang kawat kerangka kubus sama dengan
12 karena banyak rusuk kubus ada 12. 12 kali panjang rusuk sama dengan 12 kali S. Luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus adalah jumlah luas semua sisi dari kubus. Dirumuskan seperti di bawah ini. Nah, luas permukaan kubus sama dengan, kalian tahu banyak sisi kubus ada 6, berarti ada 6 sisi kubus, semua berbentuk persegi. Jadi luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas sisi kubus. Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas satu sisi kubus tadi, karena berbentuk persegi rumusnya adalah S pangkat 2. Nah, nanti ya ada ibu tambahkan sedikit, kalau soalnya luas permukaan kubus tanpa tutup, berarti sisinya berkurang 1. Berarti nanti rumus luas permukaannya adalah luas permukaan kubus tanpa tutup, berarti 5 kali S pangkat 2. Volume kubus. Nah, volume atau isi dari kubus sama dengan luas alas kubus kali tinggi. Alas kubus berbentuk persegi. Rumusnya adalah S pangkat 2, sisi kali sisi. Kali tinggi. Tinggi kubus sama dengan panjang rusuk kubus, sama dengan S. Maka volume atau isi kubus adalah S pangkat 2 kali S sama dengan S pangkat 3. Dengan S adalah panjang rusuk kubus, atau dalam bahasa matematika adalah skeleton. Contoh soal dan pembahasan. Sebuah kerangka kubus akan dibuat dari kawat panjang. Jika panjang rusuk kubus yang akan dibuat adalah 7 cm, hitunglah A. Panjang kawat minimal yang dibutuhkan atau kerangka kubus tadi, untuk membuat kerangka kubus tadi. B. Luas permukaan kubus. C. Volume kubus. D. Panjang diagonal sisi atau diagonal bidang. E. Panjang diagonal ruang. F. Luas sebuah bidang diagonal. Baik, kita bahas satu persatu. A. Panjang kawat minimal yang dibutuhkan untuk membuat kerangka kubus. Kita ketahui panjang rusuk kubus tadi adalah 7 cm. Berarti S sama dengan 7 cm. Panjang kawat minimal yang dibutuhkan sama dengan 12 kali S, sama dengan 12 kali 7. Kita kali hasilnya sama dengan 84 cm. Jadi panjang kawat minimal yang dibutuhkan adalah 84 cm. Kita lanjutkan yang B, luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus rumusnya adalah 6 kali S pangkat 2. Karena kita ketahui sisi kubus ada 6 dengan besar yang sama. 6 kali S pangkat 2 sama dengan 6 kali S-nya tadi adalah 7 pangkat 2. 6 kali, kita hitung dulu, 7 pangkat 2, 7 kali 7, 49 cm pangkat 2, kita kalikan 6, hasilnya 294 cm pangkat 2. Jadi, luas permukaan kubus sama dengan
294 cm pangkat 2. Berikutnya C. Volume kubus. Volume kubus rumusnya S pangkat 3. S adalah panjang rusuk, kita ganti sama dengan 7 pangkat 3. 7 kali 7 kali 7 hasilnya 343 cm pangkat 3. 343 cm pangkat 3. Jadi volume kubus adalah 343 cm pangkat 3. Berikutnya yang D, panjang diagonal sisi. Rumusnya S akar 2. Jadi panjang diagonal sisi sama dengan S akar 2. S-nya panjang rusuk tadi, panjang rusuk kubus. S-nya 7 akar 2. Jadi cm. Jadi panjang diagonal sisi adalah 7 akar 2 cm. Panjang diagonal sisi 7 akar 2 cm. Pertanyaan yang E, diagonal ruang. Rumus diagonal ruang kubus adalah diagonal ruang kubus S akar 3. Jadi kita tinggal menggantikan S tadi, panjang rusuk tadi, 7 akar 3. Jadi, diagonal ruang kubus adalah 7 akar 3. 7 akar 3 cm. Kita lanjutkan. Pertanyaan yang terakhir adalah luas sebuah bidang diagonal. Bidang diagonal rumusnya adalah, jadi rumus luas bidang diagonal pada kubus adalah S kali S akar 2. Kita ganti S-nya 7 kali 7 cm akar 2. 7 kali 7 49 cm akar 2 cm pangkat 2. Jadi luas sebuah bidang diagonal kubus yang berbentuk persegi panjang adalah 49 akar 2 cm pangkat 2. Untuk tugas, silahkan kerjakan di Google Formulir di Classroom. Ingat, setiap soal jawabannya dilampirkan cara mengerjakannya dengan upload foto masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.